Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Saya mau mewawancarai Ibu. Apa udah siap? Iya silakan. Tentang Kaprodi ya, tentang apa jurusan Sistem Informasi ya. Iya. Silakan. Yang sudah berapa lama Bu menjabat sebagai dosen? Saya bergabung dengan Rosma itu tahun 2018 ya. Tahun 2018 saya mulai bergabung. Jadi kalau sekarang sudah hampir 4 semester saya mengajar di Rosma dan bergabung di Rosma. Kemudian saya ditunjuk jadi Kaprodi pada tahun 2020 kemarin Juli ya. Berarti sudah hampir 1 tahun juga. Untuk Kaprodi itu memang kita sebagai kepala program studi itu mengatur supaya bagaimana prodi ini bisa dalam sistem pengajaran. Jadi ada 3 ya, ada pengajaran, kemudian ada pengabdian masyarakat dan penelitian itu bisa sejalan dan searah dengan visi misi dari STI Karusma sendiri. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari visi misi Rosma itu dapat tercapai khususnya di program studi informasi. Seperti itu. Baik Bu. Terus bagaimana cerita singkat Ibu hingga bisa karir di Sistem Mikrosma? Awalnya saya itu adalah seorang profesional, di mana dari tahun 95 ya saya berkarir di profesional, bekerja di berbagai perusahaan-perusahaan internasional. Ada 4 perusahaan internasional yang pernah saya bekerja ya, dari perusahaan Jepang, perusahaan Inggris, dan juga perusahaan dari Uni Eropa, dan juga perusahaan dari Abu Dhabi. Kemudian tahun 2016 saya memutuskan untuk belajar kembali ya, masuk kepada S2. Setelah saya S2, saya mencoba untuk mengabdikan ilmu saya sebagai seorang profesional, didukung oleh beberapa pengalaman dan juga teori yang saya dapat untuk bisa menyumbangkan atau memberikan kontribusi kepada masyarakat Karawang. Dan kenapa saya memilih Rosma? Karena saya berpikir bahwa salah satu yang menjadi acuan dalam suatu perkembangan ilmu pengetahuan itu ada pada teknologi informasi. Sehingga saya memilih Rosma untuk bisa mengkontribusikan antara pengalaman dan juga pengetahuan saya. Seperti itu. Baik Bu. Bagaimana perasaan Ibu selama menjabat? Perasaan selama menjabat ya biasa saja ya, sebagai seseorang yang diberikan amanah dari manajemen dan juga yayasan. Saya berharap saya cukup mampu untuk berkontribusi bagi perkembangan dan kemajuan Semikrosma, khususnya di bidang prodi sistem informasi. Adakah inovasi tertentu yang Ibu lakukan selama menjabat? Inovasi yang dilakukan tentunya harus sejalan dengan inovasi yang menjadi target dari manajemen ya, khususnya dari ketua yayasan dan juga ketua Semikrosma. Jadi beberapa inovasi yang kami lakukan itu seperti perubahan kurikulum yang sudah mulai diterapkan di tahun 2020 ya. Berarti ini udah semester kedua. Kemudian juga inovasi mengenai penelitian di mana kita juga melanjutkan adanya jurnal yang secara online, elektronik jurnal, dan kemudian kami mungkin akan menambahkan beberapa jurnal baru ya yang akan mungkin kita rilis di tahun depan. Selain itu juga kami menggiatkan juga penelitian-penelitian yang berhubungan dengan hibah. Jadi para dosen itu kita gugah untuk melakukan penelitian yang lebih masif dan intensif. Seperti itu. Kalau di bidang pengajaran, ada beberapa poin yang mungkin kita adakan perubahan ya, seperti perubahan bagaimana komunikasi antara dosen dan mahasiswa, sistem penilaian mahasiswa, dan juga sistem penilaian kinerja dosen. Jadi apa yang menjadi inovasi saya tentu tidak terlepas dari kebijakan yang
juga harus sejalan dengan visi dan misi dari Rosma. Berarti dari tahun kemarin sama sekarang ada perbedaan ya Bu dalam kurikulumnya ya Bu ya? Iya betul, ada perubahan kurikulum. Baik. Dalam situasi pandemi, bagaimana tips Ibu bisa memaksimalkan tugas? Dalam masa pandemi tentu saja kita harus melakukan PSBB ya. Jadi tidak ada Iya. interaksi secara langsung ataupun tatap muka. Dan tentu saja sesuai dengan anjuran dari pemerintah, proses pembelajaran tetap berlangsung dengan memanfaatkan teknologi. Jadi Rosma sudah mewadahi dan juga sudah memfasilitasi bagaimana dosen bisa memberikan proses pembelajaran dengan mahasiswa melalui daring ya, seperti menggunakan Zoom atau Google Meet. Dan juga beberapa hal yang penting bahwa proses pembelajaran tetap berlangsung tanpa ada kendala dengan menggunakan Google Meet, dan ada recording di mana bisa kita upload di Moodle Learning, di mana mahasiswa yang mungkin tidak bisa mengikuti perkuliahan bisa menggunakan recording untuk pembelajaran di hari-hari berikutnya. Seperti itu. Baik, Bu. Apa saja yang dipelajari di prodi tersebut, khusus prodi? Yang dipelajari, Misalnya oke, gimana? Misalnya contohnya SI, Bu. Di dalam prodi itu kita kan pasti mempunyai suatu target ya, capaian pembelajaran lulusan ya. Di dalam prodi SI itu bisa dilihat di website, ada target profesional seperti sistem analis, kemudian juga bisnis analis, juga ada entrepreneurship ya. Ada 4 yang menjadi target capaian lulusan. Sedangkan yang dipelajari di sistem informasi itu sebetulnya merupakan ilmu yang merupakan gabungan dari ilmu-ilmu computer science, ilmu manajemen, ilmu sosial, dan ilmu-ilmu yang lain. Pembagian dari pembelajaran di sistem informasi itu ada mata kuliah umum ya, dasar umum, kemudian ada mata kuliah keterampilan, dan juga mata kuliah khusus, di mana nantinya akan menjadikan sistem informasi itu lulusan yang mengetahui atau menjadi jembatan antara suatu komputer sistem dan suatu manajemen dalam bisnis. Jadi yang dipelajari misalnya ada yang berhubungan dengan customer relationship management, kemudian juga ada yang berhubungan dengan supply chain management, ada yang berhubungan dengan manajemen proyek ya. Jadi banyak yang bisa kalian pelajari di situ. Untuk jelasnya mungkin kalian bisa lihat di jumlah mata kuliah yang akan dipelajari sebanyak 152 SKS. Baik, Bu. Setelah lulus dari prodi SI, prospek pekerjaan ke depannya seperti apa aja ya, Bu? Prospek pekerjaan ke depan di prodi SI, ada beberapa yang bisa kalian lakukan pada lulusan prodi sistem informasi ya. Sebagaimana kalian bisa melihat bahwa di prodi sistem informasi ini ada keterkaitan antara teknologi dan juga ada keterkaitan dengan manajemen ya. Jadi menghasilkan sumber daya manusia yang bisa memberikan kontribusi di bidang supply chain management ya. Kemudian juga ada di dalam pemodelan bisnis, ada human resource, ada sebagai software engineering, ada enterprise. Kalau ingin berbisnis juga bisa sebagai entrepreneurs, juga bisa di customer relationship management, design thinking, dan digital marketing. Jadi begitu kalian tamat, kalian bisa masuk ke dalam suatu organisasi di mana bisa masuk di bagian-bagian seperti misalnya di bagian IT juga,
kemudian juga di bagian human resource, bisa juga di bagian marketing, bisa juga di bagian production planning ya. Ada banyak itu kalau di dalam suatu perusahaan. Kalau menjadi abdi negara atau ASN, kalian juga bisa masuk ke bidang-bidang seperti mungkin ada di bidang-bidang yang berhubungan dengan manajemen dan bisnis atau juga yang berhubungan dengan teknologi. Seperti itu. Baik. Perkembangan positif apa yang Ibu rasakan selama menjabat di STIMIKROSMA, entah dari mahasiswa, keaktifan UKM, atau fasilitas? Perkembangan positif yang saya lihat ya selama tahun kemarin ya, karena kan kita memang lagi proses e-learning ya, Iya. adalah bagaimana mahasiswa itu menjadi lebih belajar secara mandiri ya, karena keterpaksaan kondisi. Jadi kalau sebelum kita menggunakan e-learning, tatap muka langsung, otomatis ada instruksi secara langsung dari dosen kepada mahasiswa ya. Tetapi dengan adanya pembelajaran e-learning, saya melihat bahwa mahasiswa lebih mandiri dalam belajar maupun dalam mengerjakan tugas-tugas. Sehingga proses pendewasaan ini menurut saya tetap harus kita lanjutkan walaupun nanti sudah tetap ada belajar tatap muka. Itu Baik. mungkin yang sekarang ya. Baik. Selanjutnya yang ke sesi kedua, Bu, tentang motivasi. Sebelumnya, Ibu menempuh pendidikan kuliah di mana? Saya S1-nya di Universitas Sriwijaya ya, Palembang di Palembang di tahun 90 sampai dengan tahun 95, jurusan teknik kimia ya. Makanya saya ST-nya itu sarjana teknik, jadi teknik kimia. Saya lulus tahun 95. Kemudian saya melanjutkan S2 di Karawang ya, karena saya tinggal di Karawang di Universitas Singapura Bangsa, jurusan Magister Manajemen tahun 2016 saya ya, tamat 2018. Kemudian saya melanjutkan S3 sekarang lagi kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, juga di jurusan manajemen. Belum tamat ya, insya Allah doakan tahun 2021 Agustus atau September ini saya bisa menyelesaikan program S3 saya, doktoral. Amin, Bu. Okay. Mengapa Ibu memilih kampus dan jurusan tersebut? Kalau untuk di S1, memang karena saya basicnya anak-anak sains ya atau IPA, saya memilih teknik kimia karena saya sebetulnya menyukai proses atau materi-materi perkuliahan dalam teknik kimia. Seperti bagaimana saya belajar fenomena alam, termodinamika, gimana saya mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan proses industri. Jadi itu yang menarik saya untuk belajar lebih dalam tentang teknik kimia. Sehingga pada waktu saya terjun ke ke profesional, ilmu-ilmu teknik saya itu saya gunakan pada waktu saya menjadi proses engineer di perusahaan pertama ya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, saya diberi amanah untuk memegang beberapa jabatan manajemen di perusahaan tersebut sampai kepada level yang paling tinggi di general manager ya. Setelah itu saya merasa bahwa ilmu manajemen saya masih sangat kurang. Maka saya mengambil jurusan manajemen untuk memperkaya literasi saya tentang ilmu manajemen supaya saya bisa mengembangkan bagaimana memanage sesuatu perusahaan, manusia maupun sumber daya dalam suatu institusi. Seperti itu. Kemudian saya melanjutkan S3 juga karena saya tertarik bagaimana manajemen itu sebagai suatu ilmu seni yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Seperti itu. Baik, Bu. Adakah pengalaman yang paling berkesan selama Ibu kuliah? Pengalaman yang paling banyak itu mungkin di S1 karena cukup lama ya, 5 tahun ya. Jadi pengalaman yang kita dapatkan pada waktu perkuliahan itu adalah proses yang paling penting dalam pendewasaan diri itu adalah kita harus selalu jujur dengan diri kita sendiri ya. Bahwa memang kita belajar untuk mendapatkan ilmu ya, bukan untuk mendapatkan ijazah. Seperti Rocky Gerung mengatakan bahwa
Seseorang itu ijazah itu bukan bukti orang pernah belajar, tetapi hanya bukti bahwa dia pernah sekolah gitu ya. Iya. Jadi pengalaman saya selama saya belajar itu saya memang belajar untuk mendapatkan ilmu, bukan karena saya ingin mendapatkan ijazah, bukan saya hanya ingin untuk mendapatkan kerja. Karena apa? Karena dengan proses belajar itu kita akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Sedangkan untuk mendapatkan pekerjaan atau uang itu hanya adalah side effect atau efek samping dari apa yang sudah kita pelajari. Jadi pertama adalah jujur, belajar dengan baik dan juga berorganisasi ya. Iya. Saya dulu berorganisasi. Saya dulu adalah bendahara himpunan mahasiswa teknik kimia se-Indonesia ya, bukan di Untri saja. Jadi Iya. saya juga berorganisasi, saya mengikuti dan juga menyelenggarakan seminar-seminar baik nasional maupun internasional pada waktu saya menjadi mahasiswa ya. Dan proses organisasi itu membuat saya bisa menjadi seseorang yang bisa berkompromi dengan keadaan, kemudian juga menjadi orang yang bisa bekerja secara teamwork, tidak individual ya, yang itu akan sangat bermanfaat pada saat saya bekerja. Seperti itu. Kalau untuk S2, S3 kesannya tidak terlalu signifikan karena sudah dewasa ya gitu. Iya, Bu. Selama kuliah pasti ada masa sulit, jenuh, bagaimana cara Ibu mengatasinya yang mungkin teman-teman mahasiswa STIMIK Rosma Karawang sekarang sedang rasakan? Zaman saya kuliah dulu mungkin berbeda dengan zaman kuliah sekarang ya. Zaman saya kuliah dulu tidak ada teknologi yang seperti ini, di mana begitu gampang untuk mendapatkan informasi maupun hiburan. Jadi tahun 90 dulu kalau saya ingin mendapatkan literasi, buku dan segala macam, saya harus membeli buku atau saya harus ke perpustakaan dan juga saya harus mungkin datang ke LIPI untuk mendapatkan referensi-referensi terbaru. Jadi kalau dibilang jenuh ya, hampir tidak pernah saya rasakan. Karena dalam perkuliahan itu kita bertemu dengan ilmu baru, dosen yang baru, pelajaran yang baru ya. Tetapi kalau masalah itu pasti ada. Tapi kalau untuk mengusir jenuh atau bosan mungkin ya, Iya, Bu. kita jangan hanya belajar secara mandiri atau sendiri. Buatlah belajar secara berkelompok dengan melakukan diskusi. Ya, kalau di program studi teknik itu memang kita terbiasa berkelompok karena kita ada yang namanya praktikum ya, sehingga Iya. kita terbiasa bekerja secara berkelompok. Jadi dengan belajar secara berkelompok itu kalian bisa mengusir kejenuhan. Jadi mungkin saran saya itu adalah belajar secara berkelompok. Jadi tidak jenuh biasanya gitu. Karena kalau berkelompok bukan hanya inti pelajaran yang kita diskusikan, mungkin akan merembet ke hal-hal lain seperti itu. Baik, Bu. Selama kuliah, Ibu mengikuti organisasi apa? Mengapa mengikuti UKM? UKM maksudnya? Unit kegiatan mahasiswa. Oh, oke. Seperti yang saya bilang tadi, saya sebagai mahasiswa itu aktif di organisasi ya. Iya. Saya ikut HMI, Himpunan Mahasiswa Islam juga di kampus, karena saya sangat terinspirasi dengan para pendiri HMI, di mana mereka juga Pak Yusuf Kalla itu salah satunya dulu ya. Juga sekarang itu saya lihat Sandiaga Uno juga dulu ya HMI. Kita melihat bahwa bagaimana mahasiswa-mahasiswa HMI itu bisa menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha. Jadi membuat suatu organisasi intelektual yang berhubungan dengan kewirausahaan, di mana waktu itu Pak Habibie juga sebagai foundernya ya, sebagai pendiri dari HMI. Kemudian juga saya aktif di himpunan mahasiswa teknik kimia karena saya melihat bahwa organisasi itu sebagai wadah yang baik untuk mewadahi kreativitas mahasiswa, baik secara kreativitas internal maupun eksternal. Dan juga kita bertemu dengan banyak orang yang nantinya networking kita itu bisa kita pakai
pada saat kita mulai menjadi seorang profesional atau seorang yang ingin mengabdikan ilmunya kepada negara. Seperti itu. Baik, Bu. Menurut Ibu, kenapa pendidikan tinggi itu penting untuk perempuan? Dalam pendidikan itu tidak ada gender ya, tidak ada laki-laki atau Baik, perempuan. Bu. Kalau kita melihat itu sudah lama menjadi isu di tahun Kartini ya. Iya, Berarti di zaman sekarang itu sebenarnya tidak ada lagi pertanyaan kenapa pendidikan itu penting. Karena itu sudah pertanyaan di zaman kolonial sebetulnya ya. iya, Jadi baik. iya tidak ada lagi gender antara wanita dan laki-laki dalam pendidikan karena hak asasi manusia itu adalah mendapatkan pembelajaran dan ilmu sebanyak-banyaknya baik itu laki-laki atau perempuan ya. Jadi Iya. tidak ada isu gender atau jenis kelamin di dalam proses pembelajaran atau pendidikan yang terbaik. Terakhir, pesan untuk mahasiswa STEM Mikrosma apa, Bu? Pesan saya kepada mahasiswa STM Mikrosma, jadi sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang yang mempunyai kesempatan untuk belajar di kampus ya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan melakukan proses pembelajaran secara baik dan juga memanfaatkan semua kegiatan yang ada di dalam kampus untuk meningkatkan kapabilitas, kemudian meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, meningkatkan kemampuan dalam berorganisasi, kemampuan dalam networking, ya, dimanfaatkan semua fasilitas yang ada baik dari sisi pembelajaran maupun sisi organisasi. Dan pesan saya adalah tadi Rocky Gerung mengatakan ijazah itu bukan suatu tujuan dan ijazah itu bukanlah suatu indikasi bahwa seseorang pernah belajar, tapi hanya seseorang pernah sekolah. Sekolah jangan difokuskan untuk mendapatkan ijazah, tapi mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga sebagai seorang manusia dewasa, ya, manfaatkanlah waktu Anda sebaik-baiknya. Dapatkanlah apa yang kalian inginkan dengan sebisa-bisanya kalian, ya, semampu-mampunya kalian, semaksimalnya kalian. Usahakan untuk selalu berpikir positif dan juga berpikir dengan keras atau yang dinamakan high order thinking skill untuk bisa mendapatkan hasil maksimal dari segi apapun. Ya, maksimal belajar, maksimal bekerja, maksimal berpikir dan maksimalkan apa yang kalian punya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu saja. Baik, Bu. Terima kasih udah meluangkan waktunya, Bu.